Resep 1, bolu susu lembang. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Tambahkan 6 sendok makan atau 90 gram gula pasir, setengah sendok TSP atau ovalet atau TBM, pilih salah satu. Kemudian kocok hingga kental putih dan berjejak. Boleh juga menggunakan mixer, akan lebih cepat dan lebih praktis ya. Nah, seperti ini udah kental putih dan berjejak. Kalau kita angkat gagang mixernya atau gagang kocokannya, ini akan terlihat jejaknya. Jejaknya nggak gampang tenggelam. Jika diaduk menggunakan spatula, adonan akan terasa ringan. Tambahkan 7 sendok makan atau 70 gram tepung terigu, 1 bungkus susu Denko instan, sedikit garam, 1 sendok makan tepung maizena, kemudian diayak untuk memastikan nggak ada bahan yang bergerindil. Kemudian aduk perlahan menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat, jadi diaduk dari bawah ke atas secara perlahan hingga tercampur rata. Tambahkan dengan 70 ml atau 7 sendok makan susu cair, 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata menggunakan teknik aduk balik secara perlahan. Siapkan loyang cetakan, saya pakai loyang ukuran panjang 20 cm dengan lebar 10 cm. Kemudian diolesi menggunakan mentega, boleh juga menggunakan minyak goreng. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Hentak-hentakan beberapa kali agar rongga udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar. Selanjutnya siapkan kukusan, pastikan air kukusannya itu sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan dan ini dikukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Setelah 30 menit buka tutup kukusan, ini bolunya udah mateng, siap diangkat. Kemudian sisir bagian pinggirnya lalu lepaskan kue dari loyang. Untuk olesannya saya membuat flas susu. Bahannya 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 100 ml atau setengah gelas susu cair. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk hingga adonan mengental. Setelah adonan mengental, matikan api kompor kemudian angkat. Dalam keadaan masih panas, boleh langsung dioleskan ke atas bolunya. Lalu taburi atasnya menggunakan keju parut secukupnya. Atau kalau mau diganti dengan meses juga boleh, sesuai selera aja. Dan ini dia bolu susu lembang udah jadi. Dari potongannya ini berasa lembut banget. Bolunya sangat mengembang, lembut dan empuk. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 2, bolu tiramisu. Siapkan loyang, saya pakai loyang tulban dengan diameter 18 cm, kemudian olesi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Siapkan wadah, kemudian ayak 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu, 1/4 sendok teh baking powder, 1 bungkus susu Denko instan, dan sedikit garam. Sisihkan. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang,
100 gram gula pasir atau 7,5 sendok makan, dan setengah sendok teh SP, lalu kocok atau mixer hingga kental putih dan berjejak. Setelah kental putih dan berjejak seperti ini udah cukup ya. Kalau diaduk menggunakan spatula, adonan akan terasa ringan. Masukkan bahan kering yang sudah diayak sebelumnya, kemudian aduk secara perlahan menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat hingga tercampur merata. Tambahkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Aduk lagi hingga tercampur rata secara perlahan. Selanjutnya, adonan akan saya bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian saya beri dengan pasta coklat kira-kira setengah sendok teh, kemudian aduk hingga tercampur rata. Dan yang satu bagian lagi saya kasih 1 bungkus kopi Nescafe tanpa ampas, dilarutkan dengan 1 sendok makan air panas. Campurkan lalu aduk rata. Kemudian masukkan adonan sedikit demi sedikit, jadi urutannya sesuai selera ya. Ini nggak aku langsung masukkan semuanya per adonan. Diselang-seling warnanya. Boleh putih, coklat, kemudian yang kopi atau sebaliknya, jadi sesuai selera aja. Perlapisan supaya dihentak-hentakkan agar dia merata. Dan untuk yang terakhir, seperti ini saya bentuknya ya. Kemudian kita acak-acak menggunakan tusukan sate agar lebih berbentuk. Kemudian siapkan kukusan, pastikan air kukusannya sudah mendidih, masukkan adonan dan dikukus selama 30 menit hingga matang. Setelah 30 menit bolunya udah matang, hasilnya cantik banget, sangat mengembang, bisa diangkat. Kemudian sisir pinggirannya menggunakan spatula dan lepaskan dari loyang cetakan. Potong-potong sesuai selera. Bolunya itu lembut banget, empuk, rasanya juga enak banget, ada rasa kopi, coklat, dan vanila. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 3, bolu air. Siapkan loyang, aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm, kemudian olesi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Nah, karena ini bolunya itu bolu air, jadi aku taburi loyangnya menggunakan tepung terigu tipis-tipis biar nanti nggak lengket ya. Selanjutnya, siapkan 1 saset susu kental manis putih atau sebanyak 4 sendok makan dan tambahkan 50 ml air atau sekitar 5-6 sendok makan. Lalu aduk hingga tercampur rata, kemudian sisihkan. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, 6 sendok makan atau 90 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, kemudian kocok atau mixer hingga kental putih dan berjejak. Setelah adonan kental putih dan berjejak ini udah cukup, yaitu tandanya kalau kita tarik gagang kocokannya ini jejaknya nggak gampang tenggelam. Jika diaduk menggunakan spatula, adonan akan terasa sangat ringan. Lalu ayak 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran per sendoknya itu nggak terlalu menggunung ya, jadi asal penuh aja sebanyak 10 sendok makan atau 100 gram. Aduk rata menggunakan teknik aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan larutan susu, lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Jadi diaduk dari bawah ke atas hingga tercampur merata.
Selanjutnya saya akan ambil sedikit adonan, kemudian saya tambahkan coklat bubuk sekitar 1 sendok teh aja. Jangan terlalu banyak ya, karena nanti kalau terlalu banyak, nanti corak coklatnya itu akan tenggelam. Lebih aman lagi menggunakan pasta coklat teman-teman ya. Jadi dia nggak terlalu padat. Kemudian adonan coklat saya masukkan ke dalam kantung plastik segitiga. Lalu ikat. Jangan lupa bagian ujungnya supaya digunting, kecil aja ya. Masukkan adonan yang berwarna putih ke dalam loyang. Hentak-hentakkan dulu. Lalu kita beri corak menggunakan adonan yang warna coklat. Untuk resep ini saya sarankan menggunakan pasta coklat aja teman-teman ya, biar nanti hasilnya itu lebih bagus. Kemudian siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya itu sudah mendidih. Masukkan loyang yang bersih adonan dan kukus selama 30 menit hingga matang. Setelah 30 menit, ini bolunya udah mateng, bisa diangkat. Nah ini tadi karena saya pakai coklat bubuk, jadi corak coklatnya tenggelam seperti ini teman-teman ya. Jadi lebih baik menggunakan pasta coklat. Lepaskan kue dari loyang cetakan, kemudian potong-potong sesuai selera. Nah, gampang kan cara buatnya? Bolunya rasanya enak dan lembut. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 4, bolu potong vanila. Siapkan loyang dengan ukuran 24 x 24 cm, kemudian olesi menggunakan minyak goreng sampai merata. Lalu alasi lagi menggunakan kertas roti. Kemudian olesi lagi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, 150 gram atau 15 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, pilih salah satu. Kemudian mixer atau kocok hingga kental putih dan berjejak. Setelah adonan kental putih dan berjejak, ini udah cukup. Jika ditarik gagang mixernya, jejaknya nggak gampang tenggelam. Masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak untuk memastikan nggak ada tepung yang bergerindil. 1 bungkus susu bubuk atau sekitar 2 sendok makan penuh, setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini di mixer menggunakan speed paling rendah selama 15 detik aja, jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama nanti bolunya bisa turun dan bantat. Jika khawatir menggunakan mixer, bisa diaduk saja menggunakan spatula, menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Tambahkan 100 ml air atau setengah gelas, kemudian aduk lagi menggunakan teknik aduk balik hingga tercampur rata. Diaduknya pelan-pelan aja. Setengah sendok teh vanili bubuk tadi harusnya bareng sama tepung, saya lupa. 100 ml minyak goreng atau setengah gelas. Kemudian aduk lagi menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat secara perlahan hingga tercampur rata. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Kemudian hentak-hentakan adonan agar udara yang terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar. Selanjutnya, siapkan panci untuk memasak. Pastikan airnya itu sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan dan kukus selama 30 menit menggunakan api sedang. Setelah 30 menit buka tutup kukusannya. Ini bolunya udah mateng, siap diangkat.
Nah ini tadi karena aku naruh vanilinya di bagian terakhir jadi ada bintik-bintiknya. Nanti kalau teman-teman buat vanilinya dicampur bareng dengan tepung ya. Biarkan hingga dingin dulu baru nanti kita oles. Setelah bolunya dingin, oles menggunakan buttercream secukupnya aja. Ini bisa jadi ide bisnis. Kalau dijual harga per potong itu 1.000, maka ngasih buttercreamnya ini jangan terlalu tebal, cukup membuat si mesesnya itu nanti menempel. Taburi dengan meses secukupnya, kemudian potong-potong sesuai selera. Nah ini bolunya saya potong menjadi 36 bagian, jadi bisa dijual harga 1.000-an per potongnya. Bisa dikemas menggunakan kertas bolu kukus seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam box, disusun rapi, jangan ditumpuk-tumpuk ya. Atau bisa juga menggunakan mika plastik ukuran kecil seperti ini dan di strapless. Cara yang ini akan lebih aman, jadi nanti bolunya bisa ditumpuk-tumpuk. Nah ini dia, bolu potong vanilanya udah jadi. Rasanya enak, manis, dan lembut. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 5, bolu jadul. Saya siapkan loyang tulban dengan diameter 20 cm, kemudian olesi menggunakan mentega tipis-tipis, lalu taburi menggunakan tepung terigu hingga merata, lalu sisihkan. Untuk adonannya, siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Telurnya telur suhu ruang ya, jangan telur yang masih dingin baru keluar dari kulkas. Masukkan 120 gram gula pasir atau sekitar 8 sendok makan atau 3/4 gelas belimbing, setengah sendok teh SP, kemudian mixer atau kocok hingga kental putih dan berjejak. Setelah adonan kental putih dan berjejak, matikan mixernya. Jika diaduk menggunakan spatula, adonan akan sangat ringan. Tambahkan dengan 120 gram tepung terigu atau 12 sendok makan atau 1 gelas peres tapi agak padat. Kalau nggak dipadatkan ya munjung. Aduk lagi menggunakan teknik aduk balik secara merata. Diaduknya pelan-pelan aja. Tambahkan 100 ml atau setengah gelas minyak goreng, kemudian aduk lagi secara perlahan menggunakan teknik aduk balik hingga tercampur merata. Selanjutnya ambil sedikit adonan kira-kira 2 sendok makan. Tambahkan pasta coklat secukupnya, kira-kira setengah sendok teh, lalu aduk hingga tercampur rata. Adonan saya masukkan ke dalam plastik segitiga, nggak dimasukkan ke dalam plastik segitiga juga nggak apa-apa. Pakai sendok nanti nuanginnya. Selanjutnya masukkan adonan yang berwarna putih ke dalam loyang cetakan. Lalu hentak-hentakkan adonan beberapa kali agar rongga udara yang terperangkap ini bisa keluar. Kemudian bentuk motif menggunakan adonan yang warna coklat, sesuai selera aja untuk bentuknya. Nah, karena di sini judulnya itu adalah bolunya itu tanpa di oven, jadi saya pakai wajan aja. Wajannya sudah saya panaskan selama 10 menit menggunakan api kecil. Bolunya saya panggang selama 30 menit, jangan lupa ditutup, kasih tutupan yang besar. Apinya kecilnya kira-kira seperti ini ya. Kalau udah 30 menit bisa kita buka. Ini bolunya udah mateng.
Sudah kering bagian permukaannya juga, angkat. Kemudian dalam keadaan masih panas, bisa kita sisir bagian pinggirannya, lalu keluarkan bolu dari loyang cetakan. Nah, itu tadi bagian kompornya ada yang nggak rata besarnya, jadi sedikit gosong tapi nggak apa-apa. Potong-potong bolu sesuai selera. Dari potongannya, ini bolunya udah berasa lembut banget ya. Nah, seperti ini. Bolunya sangat wangi, lembut, dan manis. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 6, bolu tanpa kocok dan tanpa mixer. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata, nggak perlu dikocok ataupun di mixer. Cukup sampai telurnya itu berbusa seperti ini. Jadi gulanya itu udah mulai larut ya. Tambahkan 50 ml atau 5 sendok makan minyak goreng, 160 ml susu cair atau pakai susu saset yang ditambah air hingga totalnya itu 160 ml, serta setengah sendok teh vanilla essence. Ini sebaiknya jangan dilewatkan ya, karena akan membuat aroma lebih enak. Masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu sambil diayak untuk memastikan gak ada tepung terigu yang bergerindil. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 10 gram atau 1 sendok makan baking powder, ayak. Aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian siapkan teflon dengan diameter 20 cm, lalu olesi teflon menggunakan mentega tipis-tipis. Kemudian tuang adonan ke dalam teflon. Kemudian bagian atasnya kita beri dengan 50 gram coklat batangan yang dilelehkan. Cara melelehkan coklat batangan sangat mudah ya, teman-teman pasti bisa. Kemudian bentuk motif secara acak. Kemudian panggang dengan api kecil selama 30 menit hingga matang. Jangan lupa ditutup rapat. Setelah 30 menit ini udah matang, tutupnya tadi saya ganti dengan tutup panci. Angkat dan lepaskan dari teflon. Karena menggunakan vanilla essence, ini bolunya itu aromanya wangi banget teman-teman, enak banget aromanya itu. Lalu potong-potong bolu sesuai selera. Tanpa dikocok ataupun tanpa menggunakan mixer, ini bolunya hasilnya sangat mekar sekali. Dari potongannya ini udah terlihat jelas sangat lembut sekali ya. Teksturnya, rongganya itu sangat lembut sekali. Aromanya juga sangat wangi. Bolunya itu sangat mantap. Bisa dilihat ya, rongganya sangat kecil sekali. Untuk rasanya juga sangat lembut, manis, dan enak. Selamat mencoba, semoga berhasil. Resep 7, bolu tanpa kocok tanpa mixer. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Kemudian masukkan 125 gram atau 8 sendok makan gula pasir, lalu aduk hingga tercampur rata sampai telurnya berbusa dan gulanya larut. Tambahkan 100 ml atau setengah gelas susu cair, aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 50 ml atau 5 sendok makan minyak goreng, aduk hingga tercampur rata. Masukkan 175 gram tepung terigu atau sebanyak 17,5 sendok makan.
setengah sendok teh baking powder, kemudian ayak untuk memastikan nggak ada bahan yang bergerindil. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan setengah sendok teh vanilla essence, ini lebih baik digunakan untuk menambah aroma. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian ambil sedikit adonan, kira-kira 3 sendok makan aja. Tambahkan setengah sendok makan coklat bubuk atau pakai pasta coklat juga boleh. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Dan tambahkan 1 sendok makan susu cair. Aduk lagi hingga tercampur rata. Masukkan adonan yang berwarna coklat ke dalam plastik segitiga. Loyang yang saya pakai ini diameternya 18 cm, kemudian olesi menggunakan mentega tipis-tipis, lalu ditaburi menggunakan tepung terigu. Dan bagian dasar dari loyangnya ini aku alasin menggunakan kertas baking ya, biar nanti nggak gampang gosong. Kemudian semprotkan adonan yang warna coklat di atas permukaan adonan yang putih, bentuk bulat kecil. Kemudian bentuk corak menggunakan tusuk sate, ditarik aja seperti ini ya. Ini siap dipanggang. Ini nggak saya oven, kalau mau di oven juga boleh. Saya sudah panaskan wajan, udah diberi sarangan. Selama 10 menit manasinya. Ini saya panggang selama 1 jam. Kalau dipanggang menggunakan oven kurang lebih selama 40 menit aja menggunakan api atas dan api bawah. Saya tutup pakai tutupan panci. Setelah 1 jam kita buka tutupnya. Dan ini dia bolunya udah mateng. Bagian pinggirannya udah berwarna kecoklatan. Sisir bagian pinggirannya, kemudian lepaskan dari loyang cetakan. Ini aroma bolunya udah semerbak sekali, wanginya kemana-mana. Karena tadi pakai vanilla essence ya. Selanjutnya potong-potong sesuai selera. Dari potongannya ini tuh udah berasa lembut banget bolunya. Jadi sangat mudah sekali membuatnya ya. Cuman diaduk-aduk aja, nggak pakai kocokan, nggak pakai mixer teman-teman ya. Udah bisa bikin bolu seenak ini, bolu yang sangat lembut. Teksturnya, pori bagian dalamnya itu sangat lembut sekali. Jadi nggak gede-gede gitu. Ini bolunya sangat lembab, manis, nggak bikin seret dan enak banget. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Resep 8 bolu 3 rasa. Siapkan loyang cetakan ukuran panjang 20 cm dan lebar 10 cm. Lalu olesi menggunakan minyak goreng hingga merata ke bagian seluruh permukaan loyang. Alasi bagian dasar loyang menggunakan kertas roti. Olesi lagi menggunakan minyak goreng tipis-tipis, kemudian sisihkan. Dalam wadah siapkan 2 butir telur ukuran sedang, 7 sendok makan gula pasir atau sekitar 100 gram, setengah sendok TSP atau ovalet atau TBM, pilih salah satu, kemudian mixer hingga kental putih dan berjejak. Boleh juga dikocok manual, sama saja ya, hingga kental putih dan berjejak. Setelah kental putih dan berjejak, matikan mixernya. Jejaknya terlihat nggak gampang tenggelam ya. Ini sangat ringan ketika diaduk. Tambahkan 100 gram atau 10 sendok makan tepung terigu sambil diayak. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian aduk rata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat hingga tercampur rata. Diaduk dari bawah ke atas secara perlahan. Tambahkan juga dengan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Lalu aduk lagi menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat hingga tercampur rata. Diaduk secara perlahan agar nanti adonan bolunya itu nggak turun.
Dan yang terakhir, tambahkan 5 sendok makan atau 50 ml minyak goreng. Kemudian aduk lagi menggunakan teknik aduk balik, diaduk dari bawah ke atas secara perlahan hingga tercampur rata. Bagi adonan menjadi 3 bagian sama banyak. Satu wadah saya beri bubuk kopi instan tanpa ampas. Aduk hingga tercampur rata. Satu wadah saya beri setengah sendok makan atau 1 sendok teh coklat bubuk. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kalau pakai coklat bubuk jangan banyak-banyak karena nanti bolunya bisa bantat. Untuk lapisan pertama kita tuang dulu adonan yang warna putih, ratakan. Hentak-hentakan beberapa kali, kemudian siap dikukus. Siapkan panci kukusan. Ini panci kukusannya airnya sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan dan kukus selama 10 menit aja. Setelah 10 menit buka tutup kukusan, kemudian tuang adonan yang rasa kopi. Pastikan adonan yang di bawahnya itu sudah mulai set ya, biar nanti bisa bentuk berlapis-lapis. Kukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit buka tutup kukusan, kemudian tuang adonan yang warna coklat, kemudian ratakan. Dan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit hingga matang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya tetap dilapisi dengan kain bersih. Setelah 20 menit bolunya udah mateng. Ini siap untuk diangkat. Dalam keadaan masih panas, ini boleh langsung dikeluarkan dari loyang atau boleh juga menunggu sedikit hangat ya. Disisir dulu bagian pinggirannya agar lebih rapi. Kemudian potong-potong bolu sesuai selera. Dari potongannya ini udah berasa lembut banget. Aromanya sangat enak sekali. Ini masih panas teman-teman. Nah, cantik kan? Dari warnanya cantik, dari rasanya juga sangat enak. Kalian wajib mencobanya. Semoga berhasil ya. Resep 9 bolu Surabaya. Siapkan loyang dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, lalu olesi loyang menggunakan minyak goreng hingga merata ke permukaan loyang. Bagian dasar loyang alasi dengan kertas roti dan olesi lagi menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ukuran sedang. Tambahkan 90 gram atau 6 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh SP atau valet atau TBM, pilih salah satu. Lalu mixer atau kocok hingga kental putih dan berjejak. Kalau di mixer itu durasinya kurang lebih 10-12 menit udah cukup. Kemudian matikan mixernya. Jika diaduk menggunakan spatula, adonannya akan terasa sangat ringan. Tambahkan 1 saset atau 4 sendok makan susu kental manis putih. Aduk hingga tercampur rata menggunakan teknik aduk balik atau aduk lipat. Tambahkan 5 sendok makan atau 50 gram tepung terigu. Kemudian aduk lagi menggunakan teknik aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Tambahkan pasta stroberi secukupnya, kira-kira setengah sendok teh aja ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata.
Agar warnanya semakin bagus, saya tambahkan dengan pewarna makanan warna merah tua. Beberapa tetes aja, lalu aduk lagi hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Dan 1 sendok teh biji selasih. Aduk lagi hingga tercampur rata, pastikan tidak ada endapan minyak. Lalu masukkan adonan ke dalam loyang. Hentak-hentakan beberapa kali untuk memastikan nggak ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya siapkan panci kukusan, pastikan air kukusannya itu sudah mendidih. Kemudian kita kukus bolunya selama 30 menit hingga matang menggunakan api sedang. Setelah 30 menit ini bolunya udah mateng, siap untuk diangkat. Sisir bagian pinggirannya menggunakan pisau atau spatula, kemudian lepaskan kue dari loyang cetakan. Biarkan dingin. Setelah dingin, ini saya olesi menggunakan buttercream. Lalu kita beri keju parut. Bolu Surabaya siap untuk dihidangkan. Potong-potong sesuai selera. Kalau yang oleh-oleh khas Surabaya asli itu biasanya kalau kita beli itu langsung dipotongin dari sananya teman-teman ya. Jadi potongannya itu seperti ini. Nah, dibagi lagi menjadi 2. Kemudian masukkan ke dalam kotak kue. Kotak kuenya supaya dilapisi dengan kertas roti. Dan siap untuk dikemas dan dipasarkan. Gimana, mantap kan? Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Rasanya sangat enak banget, harum, manis, dan wangi.